من دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kalau pesawatnya tertinggal, jalan darat masih bisa ditempuh hari. Alhamdulillah. Saya sebetulnya tidak pengen ngomong hati. Tidak ada yang perlu diomongkan karena sudah penuh hati. Ya, hati itu kalau udah penuh, enaknya dinikmati. Tapi mau ambil barokah diperintah sama Habib Mahdi. Ya, diperintah sama Habib Mahdi. Insya Allah barokah buat saya. Mudah-mudahan saya dikasih ilmu yang berkah sama Allah Ta'ala. Dan antum dikasih pendengaran yang barokah. Amin Allahumma amin. Salaf kita Alawiyin itu hidupnya jalan di atas berkah. Nggak cari jalan yang lain. Orang mau punya pengikut miliaran, orang punya harta triliunan, orang mau punya bendera yang apapun, salaf nggak ngurus. Kenapa? Rayatuna Habibi Muhammad SAW. Bendera kita cuma satu, Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah. Makanya nggak pernah banggakan orang lain. Orang lain mau begini, silahkan. Orang lain mau begini, silahkan. Orang lain mau begini, silahkan. Tapi kita punya leluhur qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Hidupnya yaqna bil katsir, mau bil qalil. Qanaah dengan yang banyak. Kalau udah punya Rasulullah kan udah punya yang terbanyak bagi Muhammad SAW. Cukup puas dengan Nabi Muhammad SAW. Gak pernah bisa puas dengan yang lain. Hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Keindahan baginda Muhammad SAW, cahayanya sudah terang benderang menyinari kita semua. Masa mau cari cahaya yang lain? Masa mau cari lihat yang lain? Karena itulah salah selalu ngajak di leluhur nih. Hadir maulid. Mungkin orang sekarang mikir hadir mall, hadir pantai, mandor jamil, pemandangannya indah. Tapi kita kurang mungkin kita tidak neladani yang leluhur kita. Al-mandor al-jamil fi hadir majlis. Pemandangan yang indah itu ya seperti ini. Masabihuna fid dayaji wujuhur rijalil kirami. Cahaya lentera-lentera kami di tengah kegelapan-kegelapan itu bukan cahaya rembulan, bukan lampu LED, bukan. Wujuhur rijalil kirami ghanina biha an siraji. Cahaya kami adalah melihat wajahnya orang-orang yang soleh. Wujuhur rijalil kirami, wajahnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghanina, kami merasa puas, merasa cukup dengan wajah-wajah itu sehingga kami tak butuh cahaya-cahaya yang lain. Kami nggak perlu cahaya-cahaya yang lain. Kenapa? Li'annahum, dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Baginda Muhammad SAW bersabda kepada sahabatnya tercinta Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Jabir, ketahuilah Rasul Muhammad menyampaikan kepada Jabir ketika Sayyidina Jabir bertanya, qala ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan pertama kali? Apa yang pertama kali Allah kreasi, Allah buat pertama kali apa? Qala ya Jabir, wahai Jabir, innallaha Rasul Muhammad SAW menggunakan inna, sesungguhnya, innallaha, tanbih dari Nabi Muhammad SAW. Kita diingatkan sama Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh memperhatikan sabda beliau yang satu ini. Rasul tidak mengatakan Allah menciptakan. Innallah, sungguh Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, nurun nabika, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW min nuri, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul a'lam bimuradih, hanya Nabi yang paham maksud ucapannya. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Kita cuma beriman dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini kemudian ikhwani rahimakumullah
semakin berpendar, semakin menyala, semakin seperti sorotan, ya, sirajan wahaja yang nggak putus-putus, yaitu saat bertemunya zat Muhammad bi dzatillah. Ketika bertemunya zatnya Nabi Muhammad SAW dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi mi'raji ila hadratillah, ketika mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika baginda Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasul turun ke muka bumi. Belum turun ke muka bumi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pun gak rela nur yang indahnya seperti ini dibawa ke muka bumi tanpa beliau nikmati. Maka Nabi Musa mengatakan, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, umatmu gak akan mampu. Itu adalah suatu rekayasa yang Allah siapkan untuk Nabi Musa, karena Nabi Musa merindukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Ketika Nabi Musa masih hidup alaihi salam, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kangen dengan Rasulullah, sampai Nabi Musa, ij'alni min ummati Ahmad, ij'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad, jadikan aku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa melihat kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun janjikan kepada Nabi Musa, engkau nanti akan bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah siapkan pertemuan itu secara khusus sebelum pertemuan yang secara umum di Masjidil Aqsa, yang secara khusus di langit yang ke-6. Bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Di situ Nabi Musa kembali ke Allah, kembali ke Allah. Kenapa? Hadza jamalul Mustafa. Shallu ala Nabi. Allahumma. Nabi Musa menikmati nur Allah yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, cahaya ini dibawa ke muka bumi, dilihat oleh para sahabat. Ra'au ashabin Nabi SAW. Sahabatnya Rasulullah hidup dengan cahaya tersebut, makan bersama cahaya tersebut, berbicara dengan cahaya tersebut, berjuang bersama cahaya tersebut, rukuk, sujud bersama cahaya tersebut. Maka Rasul pun mengeluarkan satu sabda yang luar biasa, tuba man rohani, aura man rohani. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku, melihat dengan iman, dengan yakin, dengan cinta baginda Muhammad SAW. Rasul mengatakan, tuba jannah, surga untuknya, surga untuk orang yang pernah melihat aku, atau orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Dan kenikmatan memandang wajah Nabi Muhammad SAW ini betul-betul disimpan oleh sahabat, sehingga ketika mendengar berita wafatnya baginda Muhammad SAW, seorang sahabat yang lagi mendengar berita itu di perkebunannya angkat tangan, ya Allah, setelah mata ini melihat kekasihmu baginda Muhammad SAW, aku tidak ingin melihat yang lain, tolong cabut penglihatanku saat ini juga ya Allah. Dan Allah pun mengabulkan doanya, karena ingin menyimpan pandangan ini, gak mau dikotori dengan pandangan yang lain. Meskipun pandangan sahabat gak ada yang kotor, semuanya bersih, semuanya jernih, tetapi gak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pandangan ini dipandang oleh para tabi'in, sehingga sampai-sampai dikatakan dahulu para tabi'in kalau mau berjuang nanya dulu, apakah di antara kita ada sahabat? Kalau disebut ada, maka tenang mereka semua, pasti kita akan menang, gak mungkin kalah, karena ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman tabi'in ditanya, apakah di antara kita ada tabi'in? Kalau dibilang ada, maka mereka yakin barokah pandangan tersebut membawa kemenangan untuk perjuangan Islam wal muslimin, dan tidak pernah kalah kalau di situ ada tabi'in. Karena apa? Al-madad fil mashhad, keyakinan yang kuat akan berkah dari pandangan tersebut. Subhanallah, untuk alawiyin, untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya memandang ayahnya, ayah memandang kakeknya, kakek memandang kakeknya, kakek memandang kakeknya, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi fi dzatihim, di dalam dirinya anak cucu Nabi ada darah Nabi Muhammad SAW, ada darahnya Rasulullah. Sesuatu nikmat yang luar biasa. Dan negeri ini punya kenikmatan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dengan mata kepala kita, kita pergi ke Eropa, kita pergi ke Asia, bahkan kita sampai ke Timur Tengah, cari anak cucu Nabi yang lebih banyak dari Indonesia sulit ditemukan. Begitu banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW di negara kita, apalagi di Palembang nih, Masya Allah, penuh dengan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ni'mah azimah, ini kenikmatan yang luar biasa. Dan saya ditakdirkan hari ini ada di sini.
Di dalam cahaya tersebut bermandikan cahaya, nikmat, asyik, menyenangkan. Yang seperti inilah ghidha'i ruh, makanan ruhani yang sekarang banyak dilupakan sama orang. Orang sekarang cari ada enggak tempat makan yang baru. Ya, kita mau kuliner ke sana, kuliner ke sana, kuliner ke sana. Majalis itu buka di setiap tempat. Di setiap waktu ada majlis A, majlis B, sholawat A, maulid A, macam-macam majelis. Lakin kita nggak mengatakan kepada anak keturunan kita, itu loh makanan yang enak, itu loh makanan yang enak. Habib Ali Al-Habsyi selalu mewasiatkan kepada seluruh sahabatnya, aku minta kalian melakukan satu hal. Kalau itu kalian lakukan akan selamat dunia akhirat. Setiap hari ketika duduk bersama keluargamu, makan dan minum bersama keluargamu, tanyakan kepada mereka urusan agama mereka. Bagaimana sholatmu, bagaimana zikirmu, bagaimana bacaan Al-Quranmu. Tiap hari tanyakan. Waktu makan, nggak pagi sampai malam. Waktu makan duduk. Tapi sekarang yang terjadi, waktu makan kita nggak membahas masalah sholat, nggak membahas masalah zikir. Yang kita bahas umur dunia al-faniyah, perkara-perkara dunia yang akan sirna, yang akan hilang. Sehingga umur kita nggak ada berkahnya, habis sia-sia. La dunia wala akhirah, nggak ada manfaat dunia, nggak ada manfaat akhirah. Sementara orang-orang yang terdahulu, sebagaimana dikatakan Habib Mahdi, sederhana, nyantai hidupnya. Masya Allah, sholat sama seperti kita sholat, makan sama seperti kita makan, bekerja nggak sama seperti kita bekerja. Beliau kerja cuma 2 jam, 3 jam, kerjanya nyantai, nyantai. Harta yang didapat sedikit, tetapi nikmat yang diperoleh mengalahkan kita yang kerja berjam-jam dan punya harta yang banyak. Kering, kosong kita. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar mengikuti apa yang namanya jalan barokah. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya suruh ngomong apa juga gak tahu Habib Mahdi. Kayak tadi ngerocos gak jelas sih. Keluar gak pakai mikir dah. Apa yang ada keluarkan. Sudah penuh disuruh mau ngomong. Cuman ya supaya saya dapat ilmu saja yang berkah. Ada yang bawa SIM tuduran gak? Saya mau pinjam. Ya, saya ambil satu saja contoh di SIM Tuduror ini. Ini kitab kelihatannya tipis kecil. Ini udah dengan qasidah-qasidahnya ya. Kelihatannya tipis kecil, tapi yang ngarang kitab ini Al-Qutub, wali yang tingkatannya tertinggi di zamannya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana Nabi SAW membanggakannya, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada satu pasal setelah qiyam. Coba kalau saya baca sedikit. Sedikit saja saya bacakan. Insya Allah kita akan dapat berkah yang banyak. Tenang Habib Mahdi, anak nggak pernah mikir Beb mau jam berapa, nggak ngurus Beb. Biar pesawatnya yang mikir anak. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مطوع سرة تولى ذلك لشرف عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. Nah, ini kalau dibaca terus baca maulid lagi nanti. Yang mau saya jelaskan di sini, Habib Ali Habsyi ya, adabnya ulama nih, adabnya ulama. Di sini disebutkan Rasul lahir hari Senin, tapi nggak disebutkan tanggalnya. Tanggal kelahiran Nabi nggak disebut di SIM Tuduror. Bulannya disebut, bulan lahirnya disebut, tanggal lahirnya disebut, tempat wafatnya, tempat lahirnya disebut. Tapi tanggalnya nggak disebut ya.
Kenapa tanggalnya nggak disebut? Ada khilaf ulama, dan itu ulama-ulama besar semua. Tanggal lahir Rasul itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan yang berbeda pendapat ulama-ulama besar. Makanya Habib Ali nggak sebut, karena beliau menikmati setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dinikmati. Semua di hari-hari yang disebutkan oleh ulama itu tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Secara khusus Habib Ali buat maulid untuk menghormati ulama-ulama tersebut. Lihat nih adabnya Alawiyin, adabnya ulama kita kepada ulama-ulama yang lain. Gak mau masuk dalam khilaf, gak mau menimbulkan perbedaan. Kalau di situ ada khilaf, bisa keluar dari khilaf, ahsan. Bisa keluar dari perbedaan pendapat, menimbulkan persatuan, lebih bagus. Ini di Muqaddimah setelah Mahalul Qiyam, salah satu ilmu yang kita dapat. Kemudian yang kedua, Habib Ali Habsyi ini dikenal Habib yang Masya Allah, berkahnya luar biasa rezekinya. Sampai menjadi tren gitu ya. Kalau mau rezekinya banyak itu ya, datang Haul Sulu gitu. Sampai seperti itu ya. Dari tahun ke tahun. Ya Hamid Pasuruan sampai mengeluarkan fatwa itu kan. Menteri Ekonomi para Habib Ali Habsyi itu. Haulnya di Sulu dan seterusnya. Nah, saya tertarik. Ternyata di Simtu Durar ini pasal wahina baroza setelah Mahalul Qiyam, Habib Ali itu ngutip hadis dari sahabat yang ternyata sahabatnya juga konglomerat. Sahabat yang dipilih sahabat konglomerat, sahabat yang kaya raya, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat konglomerat. Nah, ada pesan yang saya ambil hikmahnya. Rahasia kekayaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dari mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini bisa kaya? Apakah pintar dagang? Enggak, banyak sahabat yang lebih pintar. Apakah beliau handal? Enggak, banyak yang lebih handal. Tapi ada satu sir, rahasia. Kenapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjadi orang yang sangat kaya raya dan dijamin masuk surga? Wa in kana habwan. Meskipun melangkah, artinya masuk dalam surga Allah Ta'ala, jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahasianya adalah pada ibunya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwasanya ibunya Syafa, boleh dibaca Syifa, boleh Syafa radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan ketika lama waladat Aminatu radhiyallahu anha. Inilah akidahnya para habaib. Jadi kalau ngikutin Habib, ikut akidahnya. Jangan cuma ikut Habibnya, gak ikut akidahnya. Akidahnya para habaib adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, Husaini, Alawi. Akidahnya itu, gak punya akidah yang lain. Madhabnya Syafi'i. Beliau berkeyakinan orang tua Nabi Muhammad SAW adalah orang tua Zil Qadril Azim. Ayahnya pangkatnya tinggi, ibunya Aminah, memberikan keselamatan, sehingga disebut radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Siapapun yang berkata apapun tentang orang tua Nabi Muhammad SAW, silahkan urusanmu dengan urusanmu. Tapi kami para habaib, kami zuriyah Nabi Muhammad SAW, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tua Nabi di surga, dan surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Itu akidah. Maka diingatkan terus di maulid radhiyallahu anha, biar anak-anak kita paham. Karena di luar sana banyak zid, banyak orang yang alirannya aneh-aneh, banyak orang yang pemikirannya aneh-aneh. Kita harus jaga anak-anak kita. Ayah Rasul, orang tua Rasul, ibu Rasul Muhammad SAW, tempatnya fil jannah dan a'la, yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad SAW. La syak, jangan ada keraguan. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW waqa ala yadayya fastahalla. Nabi SAW ketika baroza, muncul, keluar, lahir dari Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, itu yang pertama kali menerima. Coba kita bayangkan, jagat raya ini pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Jagat raya pengen melihat zat yang bermandikan cahayanya Allah. Jagat raya pengen menatap zat yang diciptakan dari cahayanya Allah. Yang Allah izinkan pertama kali menyentuh jasad itu adalah seorang wanita yang namanya Syafa. Wanita ini belum beriman, belum. Syafa waqa ala yadayya, jatuh ke tanganku, ke pelukanku, ke pangkuanku, aku pegang. Fastahalla,
Aku mendengar dan melihat Nabi SAW itu menangis dengan suara yang keras. Menurut riwayat yang lain, fastahala artinya kalau ada orang bersin. Ada yang bersin, ada yang kuat menangis dengan suara keras sebagai tanda itu kesempurnaan seorang manusia. Yang penting saya petik di sini. Kita nggak akan bahas yang masalah malaikat mengatakan ini, malaikat mengatakan itu. Coba kita lihat. Ini tangan belum beriman menyentuh Nabi Muhammad SAW. Gak dilupakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan ini, maka Allah beri anak yang tangannya barokah. Karena ibunya tangannya mengurus Nabi Muhammad SAW, maka anaknya tangannya diurus oleh Allah Ta'ala. Tangan dibalas dengan tangan, berkah. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu kalau tangannya menyentuh benda apapun, benda itu harganya langsung naik. Kenapa ini kok tangannya beda ya? Ada apanya tangannya? Ternyata tangan ini dapat barokah dari ibunya, yang ibunya mendapat berkah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mendoakan berkah untuk Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua, di ruangan itu, di kamar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalatis syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Cahaya Nabi Muhammad SAW itu menerangi seluruhnya, sehingga sampai barat dan timur itu menjadi cahaya yang luar biasa. Sampai-sampai fanadhartu ila ba'di kusurir Rum. Siapa Syafa'? Manusia biasa yang saat itu belum beriman, gak punya kesaktian, gak punya kemampuan spiritual, bukan orang yang penerawang, bukan manusia biasa. Hari itu dia melihat cahaya yang luar biasa, dan dikatakan dari barat sampai timur seluruh dunia dilihat sama Syafa'. Syafa' melihat dunia sehingga bisa mengatakan dari barat sampai timur, sampai-sampai saya melihat sebagian daripada istana Romawi, saya lihat dari kamar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa? Kok bisa gitu ya? Mata yang gak beriman ini diberi Allah kemampuan yang luar biasa. Karena mata ini ketempelan cahaya Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu punya sifat, dia terhalang, mudah dihalangi cahaya. Ini lampu kalau saya begini nggak kena wajah saya, terhalang. Matahari yang dahsyatnya luar biasa, itu sama payung kalah. Begitu ada payung, mataharinya selesai. Kena awan dikit, nggak kelihatan tuh cahaya matahari. Mendung yang ada. Tapi cahaya Nabi Muhammad SAW di kamar, kamarnya tertutup, tembok semuanya. Cahaya ini nggak bisa dihalangi tembok, nggak bisa. Shallu ala Nabi. Cahaya ini nggak bisa dihalangi tembok, nggak bisa. Temboknya nggak jebol, tapi temboknya ngilang, lebur dalam cahaya. Sehingga Syafa' melihat, itu istana Romawi dalam jarak pandang yang sangat dekat. Allahumma shalli alaihi. Nah, kalau ini cahaya Nabi nempel ke belum beriman, hasilnya seperti itu. Lantas bagaimana cahaya Nabi itu kalau nempel pada mukmin? Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yaumaz ziham. Badrit tamam, purnama yang sempurna, yang nanti di hari kiamat akan berikan syafaat kepada kita semua. Makanya orang-orang yang udah kenal sama cahaya ini hidupnya tenang. Nah, cahaya ini kemudian oleh leluhur kita disebarluaskan kepada masyarakat biar melihat. Dari dulu kita diajak nih ke majelis, lihat wajah Habibnya, lihat wajah Habibnya. Nggak disuruh macam-macam, fokus lihat wajah Habibnya, lihat di situ, lihat ke wajah Habib itu, lihat wajah ulama itu, lihat wajah syekh itu, lihat wajahnya. Ada apa disuruh lihat wajah? Ada nur di situ. Al-Habib Husin bin Hasan Al-Idrus, semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kenikmatan dan kebaikan, di Solo. Cerita sama saya, novel. Dulu saya itu sama abah saya setiap malam Jumat disuruh ke Masjid Riyadh, disuruh lihat di antara dua bola mata Habib Alwi, suruh lihat, cari di situ ada apa. Setiap malam Jumat itu saya duduk lihat ada apa dia di antara
bola mata Habib Alwi. Ditanya sama banyak, udah ketemu? Belum bah, belum lihat. Malam Jumat lagi, lihat lagi. Tiap malam Jumat disuruh lihat gitu. Sampai akhirnya ngomong, bah, nggak ada apa-apa di. Nah, Abah cuma pengen kau lihat wajahnya orang soleh. Jangan lihat yang lain. Itu berkahnya luar biasa. Karena wajahnya Habib Alwi itu, lihat wajahnya ayahnya. Ayahnya lihat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya yaqadatan lihat baginda Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat wajah anaknya, Masya Allah, belum lagi ini anaknya lihat wajahnya ulama-ulama yang lain, nempel semua di situ. Dulu leluhur kita begitu. Aja anakmu lihat wajah orang yang soleh, lihat. Apa? Nggak masuk akal. Barokah. Nah sekarang kita hidup kebanyakan sekolah, ya, sampai melupakan barokah. Yang ada logika, akal, cara berpikir, pola, teori, dan lain sebagainya. Salaf kita nggak pakai teori-teori, duduk amal. Hayya amalun khalat an syawaibin wa ilmun akhlaqun wa kathratul awradi. Amal. Tapi nggak pakai riya, nggak pakai ujub, nggak pakai sum'ah, nggak pakai sombong. Amal. Ilmu. Nih daras dari ilmu. Ya, kemudian akhlak yang mulia. Banyak wirid, cuma itu. Nggak ada yang lain, nggak pakai A sampai Z. Mudah, sahlah. Nggak repot-repot. Pagi wirdul latif. Maghrib sampai Isya, rotib haddad, rotib atfas, atau badal Isya nggak jadi masalah. Kalau ditambah wirdun Nawawi, silakan. Mau agak keren dikit, wirdun Sakron. Ya, macam-macam itu. Banyak wiridnya. Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, aurat. Sampai-sampai kalau kita baca wirid-wiridnya salaf, kita bingung nih bagaimana ngatur waktunya. Sementara waktunya kerja juga kerja. Cari nafkah. Berkebun juga berkebun. Al-Faqih Al-Qodam juga berkebun, punya kebun. Abdurrahman Segaf juga punya kebun. Habibur Rahman Segaf itu kebunnya luar biasa. Tapi beliau satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Bagaimana mengaturnya? Barokah. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, ikhwani rahimakumullah. Di majelis yang semacam inilah seharusnya kita betul-betul merenungkan. Gimana caranya yang di luar sana bisa merasakan yang ada di sini. Ini kan enak ini. Asyik. Jangan sampai cuman yang di luar sana itu nikmatnya begitu-begitu, kasihan. Gimana caranya beliau-beliau bisa merasakan yang nikmat? Harus bisa merasakan. Karena kalau nggak merasakan begini, kasihan. Tuhramul barakah. Tidak dapat dia berkahnya. Karena eman ini. Sampai-sampai salaf itu mewasiatkan kalau pulang dari majelis jangan mampir. Langsung pulang ke rumah dulu, jangan mampir. Jangan mampir ke rumahnya fulan, jangan mampir ke rumah. Kamu langsung pulang dulu ke rumah. Setelah itu silahkan pergi lagi, nggak jadi masalah. Kenapa? Jangan berkahnya majelis ini kamu kasihkan ke orang lain. Karena kalau mampir ke sana ya berhenti di situ barokahnya. Bawa barokahnya pulang ke rumah. Syekh Umar Baroja, Sahibul Kitab Akhlaq Lil Banin sama Akhlaq Lil Banat itu. Ayahnya ditanya, bagaimana engkau punya anak Umar ini kok beda nih dengan anak-anakmu yang lain. Anakmu baik semua, tapi yang satu ini kok berbeda. Rahasianya apa? Abahnya jawabannya ya asyik, karena habis ini kan ada temanten ya. Ada aget. Oh nanti malam, oh ya nanti malam ada aget sedikit nyinggung masalah kemanten, boleh ya? Tidak apa-apa. Tadi juga sebut zuat gitu kan. Nah, sejak ya, Masya Allah. Di situ ada pakar zuat juga, depan saya. Pakarnya, ahlinya, pokok ijazah, aleh. Yang punya ijazah depan saya itu, ijazah nikah itu sudah terbukti beliau, sudah terbukti. Allahumma shalli alaihi. Sampai mau ngomong apa lupa itu ya. Nah, ini Syekh Umar Baraja ditanya ayahnya, kok bisa punya anak ini seperti ini, apa rahasianya? Jawabannya, karena hari itu hari Kamis, biasanya roha sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, roha. Baca kitab maghrib, ba'dal asar sampai menjelang maghrib, biasa roha duduk. Nggak main handphone, duduk baca kitab, buka kitab. Nah, itu ruhaniyahnya luar biasa. Suasana ruhaniyah itu saya bisa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, para habaib, para ulama, hati itu penuh dengan cahaya. Saya pulang ke rumah, langsung saya kumpulin istri saya. Sambil membayangkan nur tadi. Ini repot juga ya. Prakteknya susah ya. Coba lihat. Fi halil jima, dalam kondisi hubungan suami istri, nggak mikirkan itu, mikirkan majelis, Pak. Istihdar majalis, nur-nurnya tadi dihadirkan. Jadinya Syekh Umar Baraja. Berkahnya itu. Ini dia kok beda kenapa? Yaitu berkahnya majelis diambil, dipakai. Nah sekarang kita enggak. Di rumah kita tuh banyaknya bukan berkah majelis, berkah drama Korea,
Masya Allah, sinetron dan lain sebagainya yang ada di rumah ini kan, sehingga ya sayang gitu, habis itu. Makanya kita harus punya ruangan yang nggak terkontaminasi, yang nggak terkotori oleh apapun. Ruangan ini bersih, nggak boleh ditonton ini, nggak boleh tonton ini, nggak boleh lihat ini. Kalau rumah itu banyak yang rusak, yang ini nggak boleh rusak. Yang ini harus bersih, yang ini harus steril. Yang ini pokoknya khusus untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, untuk salaf. Ya Rasulullah mampir. Saya yakin seyakin-yakinnya. Nah kalau tempatnya seperti ini, manusianya seperti ini, Rasulullah ya pasti hadir, nggak mungkin nggak. Itu yakin saya, nggak mungkin tidak. Masa mau hadir ke tempat yang lain? Nggak mungkin. Kalau Rasul mau main ke Indonesia, nyarinya ya begini nih yang dicari, bukannya begitu. Nggak mungkin rumahmu yang begitu didatangi Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang begini akan didatangi Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya lagi, Habib jangan khurafat, Nabi datang tuh maksudnya gimana? Ya kamu belajar dulu, nanti baru saya jawab. Nah, percuma saya ngomong sama orang yang nggak belajar ya. Belajar dulu, nanti baru saya jawab. Dan kalau kamu udah belajar, nggak perlu saya jawab, pasti sudah terjawab. Karena tiap tahun peringatan Isra dan Mi'raj dijelaskan arwah anbiya wal mursalin itu keliling, datang ke sana, datang ke sini. Jadi kalau ruhnya para nabi bisa keliling ke sana, ruhnya Nabi SAW kira-kira seperti apa? Ya super dan sangat super. Alhamdulillah. Akhirat. Nggak lihat jam deh, nggak tahu jam berapa ini. Ya cuma seperti amanahnya sesukanya hati ini. Jadi hatinya maunya sampai di sini. Ya akhiran. Untuk warga Palembang, saya ini di Solo dan saya keliling kemana-mana. Tapi saya iri kalau lihat Palembang. Iri, betul-betul iri. Masya Allah. Yang muda, yang tua bergandengan tangan. Ya, gurunya siapapun, saya nggak tahu sampai ini gurunya siapa dia. Karena semua guru ada di sini. Fulan gurunya fulan, fulan gurunya fulan, fulan gurunya fulan. Tidak ada bentuk. Rusumuhum mahwur rusum. Thariqah Alawiyah kan begitu. Bentuknya menghapuskan segala jenis bentuk. Jadi kalau dilihat ini Habaib Palembang ini bentuknya apa? Nggak jelas. Nggak ada misalnya ya. Bentuknya Habib Umar bin Hafid? Enggak. Bentuknya Habib Salim Al-Syadri? Enggak. Bentuknya Abuya Maliki? Enggak. Bentuknya Syekh Fulan? Enggak. Nggak ada bentuknya. Rusumuhum mahwur rusum. Nggak ada. Itulah Thariqah Alawiyah, menghapuskan segala macam bentuk. Nggak kelihatan. Bentuknya apa? Yaitu ahli fikir, ahli wirid, ahli amal, ahli akhlak. Bentuknya itu, bukan model-model. Nah, ini luar biasa. Cari yang seperti ini benar-benar susah. Nggak mudah. Cari majelis banyak. Tapi majelis punya bentuk banyak. Bentuknya fulan, bentuknya fulan, bentuknya fulan. Kalau ini enggak, salaf, khalis. Susah carinya. Nah, makanya disyukuri. Disyukuri, kemudian digalakkan lagi, didukung. Siapa yang berjuang untuk ini didukung ya, dibantu. Alal aqdal dan itu afdol. Alal aqdal dan itu afdol ad-du'a. Malam nggak ada yang tahu, pada sholat nggak ada yang tahu. Doakan nih orang-orang ini, semua nih yang nabuh rebana. Coba tadi sedikit yang apa itu Syami ya, tabuhan Syam, Syria apa? Nah, yang apa namanya? Yang tadi itu, ajib itu yang ada sebelum kiam tadi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrut tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrut tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu Allah
Kalau nggak bisa merasakan ini nikmat, ya tolong periksa ke dokter jiwa. Iya, kalau kasih gini nggak bisa menikmati, berarti kita nih sakit kronis parah. Pol. Bener nih kalau dengar hada jamalul Mustafa. Ini loh keindahan Rasulullah SAW. Hatinya biasa-biasa saja. Berarti kan sakitnya luar biasa. Periksa. Jangan kalau jantung nggak enak periksa. Kena positif corona bingung periksa. Dengar gosida hatinya biasa-biasa saja nggak periksa. Periksa ini ni'mah. Laukana ahlul jannah, kata para aulia usholihin. Kalau yang di surga itu, yang di surga di jannahnya Allah itu merasakan nikmat yang kami nikmati sekarang ini. Oh ya, emang enak surga itu. Emang surga itu enak. Jadi orang-orang soleh itu belum masuk jannah udah merasakan di jannah nikmat. Kalau surga itu sepertinya emang enak betul. Enak ipol. Enak banget. Sehingga beliau ngomong, nahnul muluk. Rajanya tuh kami, yang lain nahnul muluk. Kami ini raja-raja yang sejati. Kami raja. Jadi nggak butuh sama kerajaan-kerajaan yang kecil, pangkat-pangkat, jabatan-jabatan, kekayaan-kekayaan. Mana taj? Kami nggak butuh. Nahnul muluk. Kami udah punya kerajaan ruhani, mamlakah qalbiyah. Kerajaan di hati. Masya Allah, bisa ngalahkan ego, ngalahkan nafsu, ya. Bimbing akalnya, bimbing matanya, bimbing telinganya. Nahnul malik. Aku raja terhadap diriku sendiri. Kalau udah bisa jadi raja buat dirinya sendiri, tunduk pada aturannya Allah Ta'ala, maka jannah terbuka untuknya. Surga terbuka untuknya. Hakadha wal afu minkum. Minta maaf yang banyak. Dan Habib Anana Tarakhos minta izin para habaib. Saya selesai ceramah ini langsung jalan ke mobil, menjalankan syariatnya Allah Ta'ala menuju bandara. Perkara nanti pesawatnya nunggu saya atau saya ninggal pesawatnya, yaitu urusan belakangan. Cuman syariatnya saya jalankan. Insyaallah saya dimaafi atas segala kekurangan saya, dan mudah-mudahan berkah manfaat untuk semuanya, khususnya anak keturunan saya dan anak keturunan antum. Mudah-mudahan dapat berkah yang besar, jadi anak-anak yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW, senang di dunia, senang di akhirat sampai jannah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.